Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Hadi. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang berjudul membuat sebuah ANN. Kita lihat di Visual Studio Code saya. Ini adalah project yang sudah saya buat, yaitu membuat prediksi banjir. Sumber dataset banjirnya saya ambil di Kaggle. Ini Climate and Flood Jakarta 2016 sampai 2020. Ini adalah indeks HTML-nya yang bertugas memperlihatkan form awal yang ketika dibuka web flash-nya dan juga ketika hasilnya sudah muncul. Saya juga menggunakan style CSS untuk memperbagus tampilannya. Ada juga app.py di sini, itu saya menggunakan Flash. Isinya yaitu membuat web server, menerima input dari form, prediksi menggunakan model, dan mengirim hasil plus grafik ke halaman HTML yang tadi di result. Ada juga data banjir. Ini data-datanya yang berisikan untuk suhu, curah hujan, dan juga kelembapan. Dan ini grafik untuk nantinya setelah diklik untuk memunculkan resultnya, di grafik.py ini akan membuat sebuah grafik dengan warna blue dan juga red atau merah atau biru. Nah, untuk processing.py ini untuk pre-processing, misal membuat scaling data, normalisasi, atau fitur engineering lain sebelum data masuk ke model. Nah, untuk yang terakhir, train model, ini untuk sebuah model machine learning. Di sini biasanya sebelum kita mulai membuka web flash-nya, kita run dulu kode ini untuk menyimpan modelnya dan juga scalar ini dan juga ini. Misal contoh, kita run, ini akan meload semua dataset yang ada di data banjir ini. Nah, model dan scalar berhasil disimpan. Sekarang kita buka file flash-nya. Ini contoh dari tampilan awal. Pertama, kita coba hitung suhunya di kisaran 30 derajat, curah hujannya di sekitar 120 mm, dan juga kelembapannya di sekitar 85%. Kita prediksi. Ini hasil yang keluar setelah kita memasukkan data-data yang tadi. Hasil prediksinya yaitu banjir. Skala probabilitasnya ini dari 0 sampai 100 dan prediksinya ada di sekitaran 0,6 sampai 0,8. Berarti ini di antara 60 sampai 80. Dan ini terdeteksi prediksinya akan banjir. Kembali, kita coba lagi. Sekarang hitungannya, suhunya di kisaran 34, curah hujannya di sekitaran 10 mm, dan kelembapannya di sekitaran 50%. Kita prediksi, maka hasil prediksinya adalah tidak banjir, dan skalanya ada di 0,0 sampai 0,2 atau kisaran 0 sampai 20. Ini hitungannya bagaimana? Di setiap hitungan curah hujan, kelembapan, dan suhu itu memiliki sebuah bobot. Nah, kita ambil contoh bobotnya di curah hujan 0,6, kelembabannya 0,3, dan suhunya di minus 0,1. Maka
0,6 dikali curah hujan. Curah hujannya tadi kita masukkan di sekitar 30 curah hujan sekitaran 10 mm. Berarti 0,6 dikali 10. Hasilnya 6. Kita simpan dulu. Lalu 0,3 dikali kelembapan. Kelembapannya tadi di sekitar 50. Hasilnya 15. 0,1 dikali 34. Maka hasilnya jadi 3,4. Maka hasilnya minus 3,4. Sekarang kita jumlahkan. 6 ditambah 15 itu 21 dikurang minus 34. Maka hasilnya 17,6. Skor banjirnya berarti 17,6. Berarti itu ada di antara 0 sampai 20. Maka hasilnya di sini sudah termasuk akurat. Dan kenapa hitungan bobotnya 0,6, 0,3 dan juga 0,1? Karena ini menggunakan prinsip bobot di model sederhana. Ini mencerminkan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap banjir. Contoh, curah hujan itu dibobot 0,6. Semakin besar curah hujan, semakin besar peluang banjir. Dan curah hujan itu menjadi faktor utama. Untuk kelembaban tinggi berarti tanah sudah jenuh, makin mudah banjir, dan ini menjadi faktor pendukung yang kuat. Kan tetapi suhu tinggi biasanya mengurangi peluang banjir karena memiliki lebih banyak penguapan air. Dan angka 0,6, 0,3 dan minus 0,1 itu hanya asumsi manual berdasarkan logika umum fenomena alam. Apabila ingin yang lebih akurat, seharusnya bobot ini dilatih otomatis lewat mesin learning. Misal menggunakan regresi logistik. Seperti itu. Untuk hostingnya kita biasa menggunakan Railway. Karena saya belum di-upload ke GitHub, maka sepertinya saya masih belum bisa untuk nge-hosting Webflash yang saya buat. Tapi mudah-mudahan penjelasan dari semuanya itu bisa dipahami. Mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau hal-hal yang masih dibingungkan. Terima kasih. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.